Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar, Bapak Kendit Mahmudi, SPD MPVIS, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi semikonduktor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Aulia Sinta Balkis dengan akhir NIM 25, dengan rekan saya. Saya Fitriani Nur Aisyah dengan NIM akhir 10. Saya Diah Ayu Aprisila dengan NIM akhir 06. Dan saya Pasya Madani Prasetyo dengan NIM akhir 23. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Pasya Madani Prasetyo. Kami persilahkan. Oke, untuk materi yang pertama, pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat listrik di antara konduktor dan juga isolator. Atau dapat dikatakan, bahan semikonduktor ini konduktivitasnya bisa diatur. Dalam kondisi tertentu, bahan semikonduktor ini dapat menghantarkan listrik, namun di kondisi lain juga dapat bertindak sebagai isolator. Semikonduktor bersifat sebagai isolator saat suhu sangat rendah dan tidak ada arus yang mengalir. Akan bersifat sebagai konduktor saat suhu lebih tinggi ataupun ada arus listrik yang mengalir sehingga elektron yang ada pada bahan semikonduktor ini dapat 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 bebas. Dari bahan semikonduktor ini, silikon dan germanium. Semikonduktor ini menjadi bahan untuk membuat dioda, untuk membuat transistor, dan lain sebagainya. Next. Untuk selanjutnya adalah perbandingan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat sekali untuk menghantarkan arus listrik. Contohnya yaitu seperti tembaga dan aluminium. Sedangkan isolator adalah bahan yang hampir tidak menghantarkan listrik, namun ia punya potensi untuk tetap menghantarkan arus listrik, tetapi sangat kecil potensinya. Contohnya adalah karet dan kaca. Sedangkan untuk semikonduktor adalah bahan yang berada di antara keduanya. Jika pada suhu rendah, ia bertindak sebagai isolator, dan pada suhu yang lebih tinggi, ia dapat bertindak sebagai konduktor. Next. Selanjutnya, sifat khusus semikonduktor. Yang pertama, resistivitasnya yang dapat diubah dengan menambahkan doping. Yang kedua, memiliki celah energi yang relatif kecil yang dapat memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi dengan energi yang cukup rendah. Dan yang terakhir yaitu sangat responsif terhadap perubahan suhu, cahaya, dan medan listrik. Selanjutnya, jenis semikonduktor itu ada dua. Yang pertama yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Next. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang murni tidak mengandung pengotor, yang mana konduktivitas rendah dan bergantung pada suhu yang jumlah elektron dan hole yang bebas. Contohnya itu seperti silikon dan germanium murni. Selanjutnya, semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah didoping dengan atom pengotor dengan konduktivitas tinggi yang jumlah elektron dan hole tidak sama, tergantung pada jenis dopan yang digunakan. Semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe P dan tipe N. Aplikasi yang banyak digunakan pada elektronik yaitu seperti dioda dan transistor. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu tipe P dan juga tipe N.
Semikonduktor tipe N merupakan semikonduktor pengotor dengan konsentrasi elektron bebas yang jauh lebih besar daripada lubang yang mengandalkan elektron untuk mengalirkan listrik, yang mana diproduksi dengan mendoping sejumlah kecil fosfor, arsenik, antimon, atau elemen lain ke dalam bahan semikonduktor. Nah, proses ini akan menciptakan sejumlah besar elektron yang bermuatan negatif, sehingga konsentrasi elektron bebas jauh lebih tinggi daripada konsentrasi lubang. Nah, semikonduktor tipe N ini memiliki atom pengotor yang mana disebut dengan atom donor, yang mana pembawa muatannya disebut dengan elektron. Jadi, di tipe N ini atau tipe negatif ini, jumlah elektronnya akan jauh lebih banyak daripada lubang atau yang disebut dengan hole. Yang mana elektron ini disebut dengan muatan pembawa atau mayoritas. Kemudian, hole atau lubang disebut dengan pembawa muatan minoritas. Selanjutnya, semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P ini adalah semikonduktor pengotor dengan konsentrasi lubang yang jauh lebih tinggi daripada elektron bebas, yang mana dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil unsur trivalen kristal silikon murni yang mana atomnya membentuk ikatan kovalen dengan atom silikon bervalensi 4. Kekurangan dari elektronnya akan membentuk lubang yang mana di dalamnya terdapat struktur kisi silikon. Sehingga di dalam semikonduktor tipe P ini jumlah lubangnya akan lebih banyak daripada elektron bebas. Sehingga setara dengan partikel bermuatan positif dan memiliki peran penting dalam konduksi. Nah, pada tipe P ini, atom pengotor disebut dengan atom akseptor, yang mana pembawa muatannya disebut dengan hole atau lubang. Kemudian pada tipe P ini jumlah hole jauh lebih banyak daripada elektron, sehingga hole atau lubang ini dinamakan dengan muatan pembawa mayoritas. Sedangkan untuk elektronnya disebut dengan pembawa muatan minoritas. Sudah. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen elektronik dari semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan dasar bagi banyak komponen elektronik seperti dioda, transistor, LED, dan IC atau integrated circuit. Yang pertama, dioda memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah dari anoda ke katoda. Cara kerja dioda terbuat dari sambungan PN junction, yaitu pertemuan antara semikonduktor tipe N dan tipe N. Saat diberi tegangan maju, arus dapat mengalir. Sebaliknya, pada tegangan mundur, arus hampir tidak mengalir. Untuk pengaplikasiannya, untuk penyearah arus AC ke DC, proteksi rangkaian, dan detektor sinyal. Yang kedua, transistor. Fungsinya digunakan sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik. Cara kerjanya pada BJT, arus kecil yang masuk ke basis dapat mengendalikan arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Pada FET, tegangan pada gate pengatur arus yang mengalir antara source dan drain. Untuk pengaplikasiannya, penguat audio, saklar digital dan komputer, rangkaian logika, dan pengontrol daya. Yang ketiga, LED atau light emitting diode. Fungsinya memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Cara kerjanya, ketika arus listrik mengalir melalui sambungan PN, elektron dari daerah tipe N dan lubang dari daerah tipe P bertemu dan berekombinasi. Energi dari rekombinasi ini dilepaskan dalam bentuk foton atau cahaya. Untuk pengaplikasiannya, lampu indikator, layar tampilan, penerang hemat energi, dan sinyal lalu lintas. Yang selanjutnya IC atau integrated circuit, fungsinya untuk mengintegrasikan ribuan hingga miliaran komponen elektronik seperti transistor, diode, resistor, dan kapasitor ke dalam satu chip kecil. Cara kerjanya, IC dibuat dengan teknik fabrikasi mikroelektronik, di mana pola sirkuit yang sangat kecil dibentuk di atas wafer silikon.
Untuk pengaplikasiannya digunakan dalam hampir semua perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan lain sebagainya. Next. Yang selanjutnya, penerapan semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari. Semikonduktor telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, yang digunakan dalam hampir semua perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, televisi, kulkas, dan kendaraan listrik. Selain itu, semikonduktor juga digunakan dalam panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi listrik, serta dalam sensor suhu dan cahaya di berbagai alat otomatis rumah tangga dan industri. Keunggulannya yaitu efisiensi dan ukurannya yang kecil membuat semikonduktor menjadi tulang punggung teknologi saat ini. Next. Semikonduktor memainkan peran yang sangat Dari penting pemaparan dalam materi yang perkembangan sudah kami teknologi jelaskan elektronik dapat ditarik dengan kesimpulan sifat bahwasanya uniknya yang dapat bertindak sebagai konduktor maupun isolator tergantung kondisi. Semikonduktor memungkinkan pembuatan berbagai komponen elektronik yang penting melalui proses dopingnya. Sifat kelistrikan semikonduktor dapat diatur sehingga memperluas aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang semikonduktor adalah kunci untuk memahami cara kerja sebagian besar perangkat elektronik modern. Jadi, dari kesimpulan yang sudah kami bahas, bahwasanya semikonduktor itu sangat penting untuk perkembangan teknologi di era zaman saat ini. Ke pasar beli makaroni, tidak lupa membeli ikan. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.